Hari ini juga kita doakan orang tua kita yang sudah tiada, andai tolan yang kita sudah mungkin meninggalkan kita, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para guru-guru kita, para muallim, semoga mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sedang sakit terbaring, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, bahkan mungkin sakitnya bukan sakit jasadiyah tetapi sakit ruhaniyah. Semoga Allah cepat sembuhkan. Demikian juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid kita. Jika kita menjadi seorang pimpinan, maka karyawan-karyawan kita mudah-mudahan soleh dan solehah, serta Allah berikan rizki yang halalan thayyiban mubarakan, manfaatan lihayatina fi hadhihi dunya lil akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sekalian yang sama-sama kita berada di Masjid Agung Kabupaten Garut ini di malam ke-23, mari kita sama-sama untuk membacakan satu hadis Rasul Muhammad SAW. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law adzana Allah ta'ala lis-samawati wal ard an tatakallama laqalata bushra liman shama ramadhana bil jannah. Law adzana Allah, jika Allah mengizinkan, lis-samawati wal ard, untuk langit dan bumi, an tatakallama, mereka bisa berucap, mereka bisa ngomong, laqalata, maka itu langit dan bumi, dia berkata, busyra liman shoma ramadhana, kebahagiaan itu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Busyra, harus diberikan kebahagiaan, harus disenangkan, bil jannati, dengan surga. Saudara-saudara sekalian, Rasul Muhammad SAW seorang pimpinan yang begitu sangat sayang terhadap umatnya. Sebelum beliau meninggal, beliau pernah memikirkan umatnya. Tatkala beliau berpikir bahwa umat-umat yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu ternyata Allah takdirkan usianya panjang-panjang sekali. Ada yang 1000 tahun, ada yang 950 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 400 tahun.
Jarang yang puluhan tahun. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berpikir, jikalah umat Nabi Nuh saja atau Nabi Adam yang 950 tahun, kemudian diambillah 50 tahun, berarti 900 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak seimbang, tidak akan tersusul bahasa ini. Ieu moal kasusul ieu ku umat kami. Sedangkan umat kami itu pendek-pendek usianya, dan itu dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu usianya hanya 63 tahun. 63 tahun. Sehingga baginda merasa ingin bertanya mungkin saja kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebijakan ini. Inilah makanya kalau kita ada sesuatu hal ini boleh curhat, boleh tanya, boleh apa gitu. Nah, beliau tanya, bagaimana dengan ini? Apakah mana keadilanmu ya Allah? Umpamanya. Kemudian jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad ya Habiballah, hai Rasulullah, hai Muhammad ya Muhammad, jangan engkau risau, jangan engkau merasakan sakit hati karena nanti umatmu itu pendek-pendek usianya. Kami akan berikan 2 bonus. Satu min amkani syarifah. Bonus yang pertama adalah nanti saya akan berikan tempat-tempat yang istimewa dan diistimewakan oleh aku, ya Allah. Nanti ada tempat-tempat khusus yang akan diistimewakan. Dan yang kedua min auqatis syarifah. Ada waktu-waktu yang diberikan nilainya luar biasa. Mana min amkanis syarifah? Tempat-tempat yang diistimewakan. Maka Allah memberikan tempat-tempat yang istimewa itu adalah yang pertama dengan adanya Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kenapa istimewa di sana? Karena setiap masjid bisa saja dibangun. Bahkan ada orang mungkin negara yang lebih bisa membangun lebih luas daripada itu, tapi tidak bisa akan menyerupai Masjidil Haram. Kenapa? Bukan karena emasnya, bukan karena besarnya, bukan karena megahnya, tapi di dalamnya ada sebuah dan sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di tempat yang lain. Mana itu? Ka'bah. Ka'bah ini dijadikan sebagai salah satu yang merupakan bangunan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ka'bah itu kan cuma bangunan 12 meter ke 13 meter. Mampu kita bikin? Bisa semua juga. Wah, jangankan negara. Mungkin saja, tetapi bukan bangunannya. Di situ ada juga Allah berikan namanya batu
surgawi, Hajar Aswad. Tidak bisa membikin Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Sekarang kita cari batu yang lebih hitam dari situ, bukan Hajar Aswad itu. Ya. Ada tempat-tempat di situ. Ada Hijr Ismail di situ, ada makam Ibrahim. Di sana ada tempat-tempat yang itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita katakan, kenapa ya Allah berada di Mekah, tidak di Indonesia, tidak di Singapura, tidak di Australia atau di negara Eropa. Itu adalah hak Allah progresif. Karena Allah itu adalah Al-Qadir, orang yang berkuasa, dan Allah tidak bisa dipaksa oleh umatnya dan oleh kita sebagai hambanya. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita sholat 1 rakaat di situ, maka sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Agung ini. Siapa yang mampu untuk sholat 100.000 rakaat? Ya. 1.000 rakaat juga mungkin tidak mampu. Ini 100.000 rakaat. 1 kali rakaat. Oh, 1 rakaat. Apabila kita melaksanakan sholat banyak sekali di Masjidil Haram, kalikan saja. Bagaimana? Tidak akan terhitung nanti. Itu. Kemudian Allah juga berikan salah satunya masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa masjidnya Al-Munawwarah? Bukan karena emasnya. Bisa saja orang Indonesia bikin kubah emas lebih megah dari sana. Bukan karena megahnya, tapi di sana adalah ada jejak Nabi dan makam Nabi Muhammad SAW, makbarah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa digeser kemanapun. Hanya di situ Allah berikan. Di situ ada raudhah, tempat taman surgawi. Tidak besar, tetapi disitulah Allah memberikan keistimewaan pada satu tempat, di mana tatkala di raudhah kita berdoa, maka Allah ijabah doanya. Masya Allah, luar biasa. Dan Allah berikan juga salah satunya tingkatan pahala yang besar lagi tatkala kita berada di Masjid Nabawi. Dan yang ketiga ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sampai diperbutkan seperti itu, bukan bangunannya. Bangunnya bisa dihancurkan, tetapi di situ ada jejak daripada sejarah luar biasa, yaitu tatkala Rasul Muhammad SAW berpijak diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan mi'rajnya di situ. Tidak bisa mi'rajnya diganti di mana saja, nggak bisa. Makanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga yang itu luar biasa pahalanya. Itulah tempat-tempat. Maka di mana-mana Anda ingin pahala yang begitu banyak, mengalahkan umat-umat yang terdahulu yang panjang usianya, silakan untuk sholat di Masjidil Haram, untuk sholat di Masjidil Nabawi, untuk sholat di Masjid Aqsa. Pertanyaannya, kita kan perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya, gitu kan? Enak orang Arab mah kan gitu. Orang Arab mah dekat, nggak usah pakai visa, nggak usah pakai paspor, tidak usah berjuta-juta, ya harus naik pesawat, jalan kaki bisa.
Inilah yang perlu kita ketahui, bahwa ziarah ila Makkah wal Madinah ila Masjidil Haram an-Nabawi itu bukan ditentukan hanya oleh man istata'a, karena mampunya dia dekatnya. Tidak demikian. Apa? Saya pernah bertanya di Jeddah tatkala saya bawa jamaah. Nah, di Jeddah di pojok makan dekat Yaman, dekat WC tak keluar. Itu ada seseorang yang usianya lebih dari 50 tahun. Saya tanya, "Ya Syekh, min aina jita? Min aina baldah? Kamu dari daerah mana?" "Ana asliyat Jeddah dan asliyatan Jeddah." Saya asli Jeddah. Ajib, kata saya. Kulla sana wa kulla lusbu' kam maratan umratan wa hajjan lillah. Kalau begitu enak orang Jeddah mah. Bisa setiap tahun, bisa setiap bulan, bisa setiap minggu mungkin umroh. Setiap tahun haji, kata saya. Kamaratan. Saya tercengang menyatakan, lama, belum. Masya Allah, belum. Gawena dagang batu ali. Batu ali nanti Sukabumi. Dijualanku mana-mana tuh. Yang mahal itu apa? Bukan karena dia dekatnya. Yang mahal itu adalah hidayah wa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu petunjuk, taufik itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi menyaksikan masuk ke masjid ini padat. Sampai-sampai nggak bisa parkir saya karena saking padatnya tuh. Saya tanya, bukan orang yang dekat sini. Wah, jauh-jauh. Jaraknya mau ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo dari sini, dari Masjid Agung ini. Saya tanya, bahkan ada yang dari luar kota masuk sini. Gitu. Untuk apa? Untuk iktikaf. Sini. Enak. Anu dekat Masjid Agung nya tinggal ngalengkah. Bahkan saya mungkin saja ada orang yang dekat Masjid Agung tidak iktikaf. Terdengar suara azan, terdengar suara, mungkin saja tidur, mereka tertidur. Mungkin saja itu. Bahkan ada orang yang merasa terganggu dengan adanya suara dari masjid ini karena tidak punya hidayah. Tapi ada orang yang jauh berjalan, ada orang yang datang bahkan keluarga bawah sini. Inilah hebatnya. Ya. Tidak setiap orang Cipanas dia pernah mungkin saja masuk hotel. Dia datang dekat hotel. Tetangga hotel, pernah nggak ke hotel? Nggak pernah. Gitu, nggak pernah nginep di hotel. Itu. Jadi inilah yang namanya. Maka tidak bisa kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ka'bah di Mekah? Kenapa adanya Raudhah ada di Madinah? Kita sulit. Kata siapa? Yang berbondong-bondong ke Mekah dan Madinah itu dari Indonesia. Ya. Bahkan yang sampai ngantri untuk haji itu dari Indonesia. Bahkan ada yang tega untuk saling sabat untuk supaya masuk, supaya kuota itu dibeli berapapun. Ada yang kuota yang tadinya cuma 60 juta dijual 300 juta, dibeli tak bakat ku hayang-hayang nata. Nah,
orang lain di situ. Bahkan saya pernah waktu saya berangkat umroh ketemu di Bandara Soekarno-Hatta dengan orang-orang, mungkin ada 5 orang. Itu orang, bahkan orang Madinah. Min ayyi jidah, min ayna baldah. Dari mana Anda? Ana min Madinatul Munawwarah. Tatkala ini kita berangkat dengan pakai baju gini ini, pakai baju gini ya, pakai seragam, pakai mau teng-tengan. Kenapa? Sampai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, mulai dah bekat gua yang itu. Tapi mereka lagi senyum-senyum tuh dia. Pas waktu, kemana Anda? Ana ila qimmah. Saya ingin ke puncak. Happy-happy di puncak. Lazid, haram lazid. Ya Allah, dia akan justru mereka di puncak katanya. Dia bersenang-senang di puncak. Kita ke sana untuk beribadah sampai kita sholat syafar dulu. Siapa yang dikasih Allah? Allah memberikan kasih sayang kepada manusia dan makhluknya yang dikehendakinya. Itulah yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan qadar Allah. Maka Lailatul Qadar itu adalah tentang kemuliaan Allah. Allah bakal dimuliakan kalau Allah muliakan orang. Dari manapun, dari suku apapun. Bukan berarti Ka'bah itu bukan milik orang Arab, tidak. Bahkan maaf, kiai kita yang dari Garut, Bapak Profesor Kiai Anwar Musaddad, itu pernah 20 tahun di Mekah Al-Mukarramah, beliau menjadi guru besar di sana. Dia mengajarkan bahasa Inggris kepada orang-orang Arab. Coba, itu luar biasa. Seorang yang berbahasa Sunda, bahasa Indonesia, mengajar bahasa Inggris untuk orang-orang Arab. Dari mana? Dari Indonesia. Hebat. Syekh Nawawi Al-Bantani, itu beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di Mekah. Kalau Allah, walaupun bukan Arabi, bukan orang Arab ya. Itu Masya Allah. Bahkan kemarin ini, maaf, tahun kemarin 2024 itu ada perlombaan muazin di Jeddah. Siapa pemenangnya? Pemenang yang kedua itu dari Aceh, muazin, sampai diberikan hadiahnya 1 juta real, yaitu 4 miliar. Azan saja. Pemenangnya siapa? Dari Indonesia. Masya Allah. Inilah kalau sudah Allah derajat angkat, tidak melihat suku, bangsa, ya, tinggi, panjang, pendeknya, tidak. Kalau Allah udah angkat derajatnya. Mas, itulah. Baik, saudara sekalian, inilah min amkani syarifah. Sekarang yang kedua, Allah berikan bonus kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah min auqatis syarifah. Waktu-waktu yang dimuliakan. Karena memang tetap protes. Kalau begitu kan saya ini orang miskin, tidak bisa berangkat ke sana. Allah berikan juga, kalau orang miskin tidak bisa berangkat haji dan umrah, Jumat khusyuk. Jumatan khusyuk. Karena Jum'ah itu adalah hajjalil fuqara wal masakin, hajinya orang fakir miskin. Itu berikan saja. Itu. Allah di Pasihan Jumat ke fakir miskin. Kapan orang kalakak ngusep keur ngusep eta. Dina poe Jumat teh ngahajakeun kalakak ngusep nepi ka jam 11 poho Jumatan oge. Urang lain libur tah poe Jumat kalakak hayeuh neneangan nut
Ya, kaditu kamari poho Jumatan atuh. Padahal mah ieu ku Allah dibonuskan ieu lamun anjeun memang teu bisa haji jeung umroh tah Jumat. Bonus buat anjeun mah. Damani statu astil sabila. Kaditu mah teu bisa sok atuh Jumatan. Itu. Henteu bisa oge eta, maka Allah berikan min auqatis syarifah. Kalau begitu saya akan berikan waktu-waktu yang sangat istimewa. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Ayo silakan. Mana istimewanya? Nah, ini saya sebutkan. Bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan Allah belenggu setan pun. Nah, ini terkadang sama kita nih, langit tos dibukakan ku Allah, langit tos dibukakan, langit keur masuk ka surga, pintu surga tos dibukakan, tapi aya jalma anu teu hayangeun masuk surga tah. Nu teu hayangeun masuk surga, padahal mah tos dieukeun cik Allah sok atuh masuk ya. Mumpung dina bulan Ramadan ya. Tapi kan tidak semua umat Islam Muslim punya berpikiran untuk meraih itu. Bahkan ayanu nyoba-nyoba bulan Ramadan batur tarutup warung rek muka khusus ya saya mah. Da loba nu sok nyemen ya baheula mah orang itu. Rek muka khusus aing mah. Mulai ti jam 10 ge geus dibuka tah gitu. Yang jualan khusus. Ini kan salah. Nu tadina dibuka pi surgaeun, manehanana justru ngabuka pintu neraka. Gitu tah. Ya, mungkin bahkan ada yang menyatakan bahwa bulan Ramadan itu kan dibelenggu setan. Tapi kunaon pipaseun teh loba di bulan Ramadan. Ya, pipaseun kalau Ramadan, ampun ting mah. Pasea ti mimiti di rumah tangga, pasea di masyarakat, di lingkungan, bahkan ayo cekcok luar biasa. Mana? Kapan dibelenggu setan tuh? Apakah bohong Nabi dengan hadis tersebut? Bukan bohong. Tapi ternyata setan itu sangat licik. Sebelum Ramadan dia kampanye, dia cari-cari mitra untuk jadi nggak apa-apa. Kami dibelenggu oleh Allah. Tapi kami sudah pasang-pasang itu mitra-mitra setan dan iblis yang berupa manusia-manusia yang punya jiwanya jiwa setan, jiwa iblis. Nafsunya nafsu setan, nafsu iblis. Maka terkadang begitu. Masya Allah, godaannya bukan digoda oleh setan lagi, tetapi oleh manusia yang lain yang punya sifat dan karakternya sudah ada. Setannya sudah otomatis di sini sudah terpatri. Ya, kalau sudah jiwa setan itu kadang-kadang untuk menggoda orang lain. Hayang we pas sea teh. Tah itu udah dientrepan setan. Setan emang geus dibelenggu dah, tinggal keprok-keprok be. Kapan ayahnya anu di penjaranya, seorang di penjara, jalan mana mah geus di penjara. Tapi kunaon ieu nu jahatna bisa aya, ternyata bisa dikendalikan oleh siapa? Mitra-mitranya, anak buahna eta. Anak buahna ternyata gitu. Padahal jagerna mah geus aya di penjara. Tapi tetap aya nu jadi teroris aya, nu jadi aya narkoba aya.
Padahal gembongna narkoba geus aya di penjara eta. Tapi kunaon berkeliaran? Karena itu sudah ada mitra-mitra anak buahna eta banyak. Itulah. Ya. Sok ta bulan Ramadan anggo keberkahan anak. Sampai-sampai cing naon senegen keistimewaan Ramadan keur jalma nu puasa disebatkeun dina hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadatun. Puasanya. Orang yang berpuasa kemudian tidur itu dianggapnya ibadah. Ini dijadikan dalil bagi mereka yang tukang obok dah. Sare be. Ya. Bahkan tasawur obok deui itu paling jelek itu. Habis sahur kemudian tidur sebelum adzan subuh. Itu paling jelek. Ya, sahurnya sunat tapi tidurnya itu bisa makruh. Syadid. Makruhnya makruh anu golid, makruh berat. Kenapa? Buat kesehatan jelek. Tos tuang terus obok taroskeun ka dokter. Itu pasti paling jelek itu. Yang kedua, disitulah iblis luar biasa. Dia akan pasti kesiangan salat subuhnya. Untung masih kesiangan dan berisi salat, labas untuk salat. Sahur sunat, salat subuh wajib. Itu. Ya, itulah barangkali ayam orang kali di ditu iktikaf sengen bari mabar ngeukeun bae lah sok mabar hayu di ditu mah bener di jam 8 masih aya jam 10 aya jam 2 kieu pas waktu jam 3 jam 4 tidur eta gugah-gugah jam 11 siang eta nya teu salat nya naon gitu. Tidak bisa kita gunakan. Iktikaf itu adalah sunnah untuk meraih pahala, tapi tidak boleh kita meninggalkan yang wajib. Ya gitu. Nah itulah barangkali hadis ini tidak boleh dibaca sepotong-sepotong. An-naumus shaim ibadatun. Heup we kadinya. Nu keur sare mah ibadah, heup we kadinya. Itu dalil bagi mereka yang suka tidur, yang malas itu. Padahal ibadah di situ adalah ibadah alternatif. Kenapa disebut alternatif? Karena ibadah daripada ngomongin orang, daripada berbuat salah, daripada paseaeun, daripada engke jadi batal, mending kene tidur. Tak eta mah daripada itu. Derajatnya paling rendah itu. Karena ada yang lagi wasumtuhu tasbihun, diamnya orang yang sedang berpuasa ngahulang kieu ngahulang ieu. Komo bari di masjid mah iktikaf teu maca naon-naon teu ieu mah kieu betah alengut gitu, alengut we nunutan tapi henteu tertidur, tetap muncul kieu kat tasbih seperti pohon-pohon, seperti tatangkalan anu jiga cicing. Menurut Allah itu adalah bertasbih mereka. Ini bertasbih semua. Yang ada di sini karpet itu bertasbih sebetulnya seperti orang diam. Nah, orang yang berpuasa itu hek diam ke celengeung kitu tah tasbihan. Itu Allah berikan nilainya seperti orang yang terus bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Pancangkeul urang ayeuna. Nyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sakali, 2 kali, 3 kali mah masih keneh. Mungkin saja cenghar. Tapi lamun 5 jam baca gitu, mabudaya letanya. Nah, terus nu kadiluna derajat yang tinggi wa amaluhu
mudha'afun. Apabila beraktivitas baca Quran. Berbeda baca Quran yang sedang berpuasa dengan yang tidak puasa. Itu beda nilainya. Mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran tuh. Ya. Alif lam mim. Alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Tapi dibedakan lagi bagi mereka yang sedang berpuasa. Itu dilipat gandakan lagi mudha'af. Yang derajat yang di atas sana adalah wa du'auhu mustajabun. Jika sedang berpuasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah berikan bonus apa? Diijabah doanya. Itu. Walaupun itu memang tidak bisa kita prediksi apakah diijabah sama kita. Akhirnya kita menjadi orang sombong, tidak boleh juga. Karena dalam doa harus ada dua sifat. Satu sifat roja, dua sifat khauf. Roja itu pengharapan, makanya amin. Mudah-mudahan diijabah. Amin, amin diijabah. Tapi ada juga harus merasa bahwa takut ini doa kita tidak diijabah. Iktikaf ini kita tidak diijabah. Kalau merasa bahwa iktikafnya ini udah distempel, dapat Lailatul Qadar hari ini malam ini, itu akan menjadi sombong. Apabila takabur, mana mati iktikaf atau mal menang, tingali iktikaf, tingali. Dengan kesombongan itu bisa hapus pahalanya, yang dihapus semua, set sama Allah. Karena Allah tidak suka dengan orang yang takabur. Makhluk yang takabur adalah iblis. Iblis itu orangnya, bukan orang, makhluknya ini makhluk cerdas sebetulnya. Makhluk cerdas. Tapi karena sombong, coret. Gitu. Ya. Nah, di atas lagi yang ranking pertama adalah wadan buhu magfurun. Dosa-dosanya diampuni, itu derajat yang paling tinggi. Karena jika dihapuskan dosa-dosanya, dia menjadi bersih, maka itu adalah orang yang punya kesempatan besar untuk masuk surga. Maka kita ranking nih. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 4. Juara pertama adalah bagi mereka yang diampuni dosanya. Itu juara pertama. Juara yang kedua adalah yang doanya diijabah. Juara yang ketiga adalah setiap amal-amalannya diberikan, dilipat gandakan bonusnya oleh Allah, pahalanya. Ranking keempat adalah yang diam, berikan Allah nilai tasbih. Nah, yang paling dasar juara harapan 2. Juara harapan 2 adalah orang yang tertidur. Tidur sedang berpuasa. Itu adalah ibadah. Nah, hebat tuh. Orang yang berpuasa itu hebat, luar biasa. Inilah salah satunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun. Tapi sebelumnya saya belum tuntaskan dulu ya. Tadi Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diberikan diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan pertanyaannya, kenapa Ramadan tidak Syawal, tidak Muharram, tidak? Karena semuanya juga bulan itu istimewa. Bulan itu
adalah baik. Jangan pilih-pilih. Urang mah nu karunya eta bulan anu paling dikucilkeun adalah Sapar. Bulan Sapar mah ampun teh mah. Itu tidak ada kegiatan, nikah pun enggak mau di bulan Saparnya gitu. Tidak ada yang diistimewakan di apa keistimewaan bulan Safar. Padahal waktu itu semuanya bagus. Nah, ada penyebabnya itu. Ada penyebab sedikit. Penyebab salah satunya penyebab kenapa Ramadan ini dijadikan bulan istimewa. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Tidak bisa umpamanya Al-Quran di bulan naon baik, ente kan dipilih salah satunya. Nah, dipilih oleh Allah adalah di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Peristiwa yang lain di bulan Ramadan adalah apa? Jarang disebutkan. Kemenangan orang Islam dalam perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Perang itu. Dan dimenangkan total oleh orang Islam. Hebat tuh. Ya. Kemudian apalagi tuh bulan Ramadan diberikan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah detik-detik yang sangat istimewa, yaitu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sampai ada Allah berikan surahnya dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin tanazzal. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini jawaban yang paling jitu untuk pertanyaan Rasul Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala membandingkan usia umat Rasul Muhammad SAW dengan umat yang terdahulu yang panjang-panjang, yang panjang usianya. Kami berikan detik-detik itu, detik-detik istimewa. Apa itu? Lailatul Qadar. Ya, jika ada orang yang detik itu diberikan Lailatul Qadar tepat kepadanya, maka bagaikan orang yang 83 tahun itu ibadah terus menerus. Kita bandingkanlah, jika Nabi itu kan 63 tahun 63 tahun, ternyata Rasulullah SAW umpamanya dalam kehidupannya mendapatkan 50 kali Lailatul Qadar. Maka jika dikalikan jumlahnya bagaikan orang yang hidup 4.000 tahun. 4.000 tahun. 4.000 tahun gitu. Masya Allah. 4.000 tahun siapa? Dan itu 4.000 tahun itu terus menerus ibadah. Siapa yang mampu itu? Makanya Rasulullah mengatakan, inilah Al-Hakimnya Allah, bijaksananya Allah. Ternyata bukan panjangnya, bukan besarnya, tapi nilainya. Ya, ibu-ibu diberikan gelang mutiara atau cincin mutiara. Kecil ini, ukurannya begini, bisa masuk dompet. Tapi harganya Masya Allah bisa mencapai 50 juta. Ditawarkan lagi sama ibu, Bu, mau yang mutiara yang nilainya 50 juta atau nanti saya kasihkan ke ibu, ya,
batu pasir atau batu kerikil 7 dam truk, nggak mau dia. Ngapain gitu? Kenapa? Nilainya mendingan yang kecil tapi berharga. Makanya dijadikanlah mahar, kan gitu. Kenapa emas dijadikan mahar? Karena simple, yang penting nilainya. Ya. Aina lamun aya tukang banar muning, hayang bakatku hayang maharna ku muning menang wae sing make muning, tapi kan bingung tak mau muning ka tempat pernikahannya. Mending kene geus ulah ku muning dah, ulah ku sapi lah. Mending kene entos be ku nilaina nu kecil tapi berharga luar biasa. Itulah. Nah, yang terakhir saya kemarin udah sampaikan, apakah pernah Nabi mengisahkan dapat Lailatul Qadar? Itu masalahnya. Dalam satu sejarah, dalam satu kisah, Nabi pernah satu saat berjamaah di satu masjid yang masjidnya itu tidak ada atapnya. Dulu itu kan begitu, tidak ada atapnya. Molongpong we kalau ditukok langit ke langit ningali. Tatkala Nabi Muhammad SAW beliau menjadi imam, jadi imam gitu. Allahu Akbar. Karena gen mesarokaat badai can sarokaat rokaat asan hujan ngagebret turun eta. Masya Allah. Wah. Para sahabat manggeus galideur we, geus batalkeun we lah. Hanya ieu bari ningali di depannya Rasulullah cipruk atuh, wah Masya Allah. Tergenanglah masjid itu tergenang. Tapi Rasulullah Masya Allah terus bahkan sujud di atas genangan air. Sujud. Bahkan lebih lama dari sujud biasa. Cik sahabat, ieu mah Rasulullah apal kondisi kunaon make panjang kieu pan hujan ngagebret ya Rasulullah bisi kabulusan ya. Tatkala salam kemudian hujan reda. Assalamualaikum. Langsung Sayyidina Umar ngambil satu naon acuk tanya eta acuk Kangjeng Rasul Muhammad SAW anu garing tuh pangyanakeun gamisna nutupan Kangjeng Rasul ini gamis yang takutnya sakit ditolak oleh Nabi gitu. Kenapa Rasulullah SAW sin kabulusan? Kami menikmati dinginnya tubuh dengan kuyup atau basah kuyup. Kenapa? Karena barusan pas waktu sujud ada suatu keindahan yang luar biasa yang tak pernah dan belum pernah saya rasakan. Ada satu cahaya yang memancar luar biasa dan takut tatkala bergeser dari sujud cahaya itu dan kenikmatan dan keindahan itu hilang. Makanya aku terus bersujud dan tidak terasa sedikit pun tentang basah kuyup air. Nah, ya Rasulullah, apa itu? Kemungkinan besar itu adalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu mungkin saja kepada Nabi pun ada godaannya, yaitu dengan air. Lamun teu kuat-kuat teuing mah anggeus batalkeun puasa aja. Puasa eta berjamaah salat. Urang kumaha tuh? Tuduh urang mah. Tunuhna moal biasa. Erek iktikaf tunuh. Pas waktu bade iktikaf halus pisan kieu digoda deui. Di godaan yang terberat adalah tatkala merasa dirinya aku paling hebat. Itu perasaan-perasaan itu perasaan yang nanti menjadi muflis. Waduh, ini paling soleh saya ini nih. Sampai iktikaf juga 30 hari saya mah. Ini ya, orang lain macam pernah iktikaf di Acan. Saya baca Quran ini itu belasan kali tamatan. Timbul dalam hatinya merasa bahwa
aku ini yang terbaik. Ini hati-hati, godaan yang paling itu yang paling mengecewakan nanti pas waktu dibongkar di akhirat. Mana i'tikafku waktu kemarin ini? Ya Allah, kan aku yang baca Quran begitu banyak dan ini akhirnya dibuka tuh ngolompong teh aya. Kenapa? Kamu merasa diri yang paling hebat. Itu. Ada orang yang merasa, aduh saya mah nggak bisa apa-apa. Kenapa? Orang lain mah mereka bisa i'tikaf, aku tidak bisa. Karena sesuatu, karena apa? Akhirnya dia menyesali, ya Allah. Hoyong mah hoyong, tapi kumaha atuh da kieu. Mungkin saja kesehatan sebagainya, ternyata itu yang diijabah oleh Allah. Dan itu Allah, hak prerogatif Allah, tidak bisa memaksa Allah. Itulah yang hebatnya. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini, Allah berikan kesaksian untuk kita bahwa kita memiliki roja, pengharapan. Walaupun kita ini bukan ahli surga, karena tidak ada cap surga di kita ini. Mana cap kita? Ada yang punya cap surga di sini kita? Dengan ada ini? Tidak ada. Tetapi kita ingin dan menjadikan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hidayah iman, kita hidayah Islam, kita menjadi mukmin dan muslim. Nah, kemudian kita mengikuti ajaran-ajaran Rasul Muhammad SAW. Walaupun mungkin saja dibandingkan dengan orang-orang soleh ini kita jauh, tapi pengharapan kita adalah baik. Itu namanya roja, gitu. Dan ada satu ketakutan, takut ini tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka dawamkan ini terus menerus, tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Bulan Ramadan hebat, bulan Syawal nanti tindakan lagi. Kita nanti i'tikafnya tidak hanya di bulan Ramadan, teruskan. Tadarusnya bukan di bulan Ramadan saja, teruskan di saat yang lain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-qadri azimil jah, salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin abdul salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum min mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw fa wallahu tabarakatuhu harbul arsy azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.